Halo, saya Justin Stewart Leonardo masih akan melanjutkan pembahasan dinamika partikel. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 7.5, yaitu mengenai aplikasi hukum Newton dengan kasus gaya kontak antar dua benda yang saling bersentuhan. Jadi ketika dua benda saling bersentuhan, benda tersebut akan memiliki gaya kontak yang sifatnya aksi-reaksi memenuhi hukum ketiga Newton. Langsung saja mari kita mulai dengan contoh soal supaya kalian lebih memahami bagaimana gaya kontak itu bekerja pada kedua buah benda. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang pertama di sini. Nah, kalau kita akan meninjau gaya kontak, ini kurang lebih kasusnya seperti ini. Misal ya, 3 buah balok dengan massa masing-masing M1-nya itu adalah 2 kilo, M2-nya 3 kilo, dan M3-nya 5 kilo terletak pada lantai datar dan disusun seperti pada gambar berikut ya. Nah, ada gaya F di sini, besarnya 100 Newton dikenakan pada balok 1. Apabila koefisien gesek kinetik ketiga balok dengan lantai itu sama, yaitu 0,2, maka kita di sini diminta untuk menentukan percepatan ketiga balok, gaya kontak antar balok 1 dan balok 2, karena dia saling bersentuhan, tentu ada gaya kontak di sini. Dan gaya kontak antar balok 2 dan balok 3 di sini ya. Nah, pertama kita akan menentukan percepatan ketiga balok. Untuk menentukan percepatan ketiga balok, kita bisa menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Dan di sini kita hanya meninjau gaya-gaya luar tanpa meninjau free body diagramnya. Jadi melihat satu sistem ini sebagai satu kesatuan, ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja, gaya-gaya luar saja yang kita tinjau. Di sini tentunya ada F dan gaya gesek antara balok 1 dengan lantai, balok 2 dengan lantai, dan balok 3 dengan lantai. Yang saya gambar panah-panah ini itu adalah gaya geseknya. Ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Ya, tentunya sigma F-nya itu adalah F dikurangi F1, kurangi F2, kurangi F3. Itu mesti sama dengan massa totalnya kali A. Jadi kalau kita mencari percepatan, selalu tinjau massa totalnya dulu, gitu. Ya. Ini kalau kita hitung, F-nya 100, dikurangi koefisien geseknya 0,2, kali 2 tambah 3 tambah 5, kali 10. Ini mu kali normal ya sebenarnya. Nah, ini akan sama dengan massa totalnya itu 10 kalau kita hitung dikali dengan A. Ini kalau kita hitung nilai dari A-nya itu adalah 8 meter per second kuadrat. Nah, arah percepatannya itu pasti ke kanan ya, karena baloknya bergerak ke kanan. Jadi di sini A-nya 8. Seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menentukan gaya kontak antar balok 1 dan balok 2. Nah, untuk menentukan gaya kontak, kita perlu meninjau free body diagram. Yaitu diagram benda bebas antar satu benda gitu ya. Jadi kita nggak meninjau satu sistem, tapi kita pisah bendanya satu-satu dan kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, saya akan meninjau balok 1. Kita perhatikan di sini balok 1, gaya-gaya yang bekerjanya di sini tentu gaya normal dan gaya berat. Di sini tidak menyebabkan benda bergerak ya. Yang menyebabkan benda bergerak di sini ada gaya F, arahnya ke kanan, ada gaya gesek, dan ada gaya kontak yang arahnya ke kiri. Kenapa gaya kontak ini arahnya ke kiri? Karena benda M1 ini akan merasakan dorongan oleh benda M2 gitu. Akan merasakan desakan. Dan gaya kontak itu sifatnya aksi-reaksi, memenuhi hukum ketiga Newton. Nah, dari sini gaya-gaya yang menyebabkan benda bergeraknya itu adalah F, F1, dan F21. Jadi kita bisa tulis sigma F sama dengan M1 kali A. Nih, perhatikan, karena kita meninjau balok M1, ya, kita meninjau balok M1, maka di sini massanya harus M1, bukan massa total. Dan kita tulis, kalau saya ambil arah ke kanan sebagai arah yang positif, berarti F dikurangi F21 dikurangi F1 mesti sama dengan M1 kali A. Nah, kalau kita masukin angka-angkanya, kita hitung F21-nya. Itu akan sama dengan 100 dikurangi gaya geseknya, yaitu mu kali normal ya. 0,2 dikali normalnya itu M1 kali G mu, ini normalnya. Dikurangi M1 kali A. M1-nya 2 dan A-nya itu 8 yang udah kita hitung tadi. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 80 Newton. Nah, kita bisa meninjau gaya kontak antara balok 1 dan balok 2 menggunakan balok yang pertama.
Nah, sekarang kita akan mencari gaya kontak antara balok 2 dan balok ketiga. Sini ada dua alternatif. Saya bisa ninjau pakai balok 2, bisa juga ninjau pakai balok 3. Nih, kita akan tinjau pakai balok 2 dulu. Nah, maka kita gambar balok kedua. Nah, di sini ada 3 gaya yang bekerja yang menyebabkan benda bergerak ya. Gaya apa aja? Tentunya yang pertama gaya kontak antar balok 1 dan balok 2. Gaya kontak antar balok 3 dan balok 2. Dan gaya geseknya ya. Nah, kita perhatikan di sini F12 dan F32 itu adalah pasangan gaya aksi reaksi ya. Jadi kalau pada balok 1 ini arahnya ke kiri, pada balok 2 itu arahnya mesti ke kanan ya. Dan gaya F32 di sini arahnya ke kiri karena balok 2 juga merasakan dorongan oleh balok M3 gitu. Sama sifatnya aksi reaksi juga. Kalau kita tinjau pakai balok kedua, maka kita tulis ini sigma F sama dengan M2 kali A. Maka di sini F12 itu arahnya positif ke kanan, dikurangi F32, dikurangi F2, itu mesti sama dengan M2 kali A. Kalau kita masukin angka-angkanya, nanti kita beroleh F32 di sini akan sama dengan, ini pindah ruas ya ke kanan, jadi F32 mesti sama dengan F12, F12-nya kita udah hitung ya, kalau 80 Newton, F21-nya berarti F12-nya juga 80 Newton, gitu. Kurangi F2 tuh gaya geseknya, dikurangi M2 kali A. Nah, 80 kali mu kali normalnya, hati-hati pakai normal benda 2, dikurangi massa 2-nya yaitu 3 dikali 8 ya. Kalau kita hitung hasilnya 50 Newton sini. Atau kita bisa juga cari pakai balok ketiga di sini. Caranya kita gambar balok ketiga dan gaya-gaya yang bekerja pada balok ketiga. Ada gaya apa aja? Di sini ada gaya F23 yang arahnya ke kanan, pasangan aksi reaksi dari F32 dan F23 ya. Dan satu lagi gaya gesek. Percepatannya ke kanan, makanya percepatannya tandanya positif. Ya, kita ambil gaya yang ke kanan itu berarti gaya yang bertanda positif. Nah, kalau misalnya saya lebih milih meninjau gaya kontak antar balok 2 dan balok 3 menggunakan free body diagram untuk benda ketiga, karena lebih gampang ya. Gaya-gayanya lebih sedikit. Ada 2 gaya. Jadi kita tulis di sini sigma F akan sama dengan M3 kali A ya. Maka di sini kita bisa tuliskan F23-nya arahnya ke kanan, kurangi gaya geseknya ke kiri. Jadi kita bisa tulisnya F23 dikurangi F3 sama dengan M3 kali A. Dan F23 yang ditanya di sini ini akan sama dengan M3 kali A tambah F3 gitu ya. Yang sama dengan mu kali normalnya berarti M3 kali G. Nah, kalau kita hitung pasti hasilnya harus sama ya, 5 kali 8 tambah 0,2 mu kali M-nya 5 ya kali 10. 40 tambah 10 ini mestinya 50 Newton ya. Ini perbaiki dan hasilnya ini mesti sama gaya kontak jika kita meninjau dengan balok kedua. Jadi kalau kita tinjau F21 tentu akan sama dengan F12. Tinjau F23 tentu akan sama dengan F32 gitu. Ya, karena pasangan aksi reaksi. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini gaya kontak pada bidang miring. Nah, prinsipnya sama kayak tadi ya. Jadi kalau kita udah bisa membuat free body diagramnya, tentu akan lebih mudah mengerjakan soal dinamika partikel untuk kasus-kasus yang lainnya. Nah, kita tinjau kasus yang kedua ini seperti ini. Balok A dan balok B terletak di atas permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringannya 37 derajat. Massa balok A-nya 40 kilo dan massa balok B-nya 20 kilo. Kemudian, balok A didorong dengan gaya F sebesar 480 Newton. Seperti yang diperlihatkan pada gambar. Nah, tentukan besar percepatannya. Nah, untuk menentukan besar percepatan, tadi kita tinjau ini sebagai satu sistem. Anggaplah ini satu benda gitu, satu sistem tuh. Tentu di sini ada gaya berat ya yang dihasilkan oleh MA dan MB. Kalau massa A-nya 20, massa B-nya 40, maka gaya berat yang searah bidang miring ini tentu akan sama dengan 60 kali gravitasinya 10 kali sin 37. Dan ini kalau kita gambar free body diagramnya, diagram benda bebas untuk mencari gaya kontak ya.
gaya kontak yaitu FBA atau FAB di sini. Hasilnya tentu sama. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, kita akan cari percepatan dan dengan meninjau satu sistem di sini. Kita tulis sini sigma F sama dengan M kali A. M-nya itu adalah massa totalnya ya. CF dikurangi MA tambah MB kali G sin theta. Ini tuh W ya, W totalnya. Dan ini akan sama dengan massa total dikali A. Jadi 480 dikurangi 40 tambah 20 kali 10 kali sin 37 sama dengan 40 tambah 20 kali A. Nah, kita masukin angka-angkanya, nanti kalau kita hitung, kita peroleh A-nya 2 meter per second kuadrat. Kemudian, kita tinjau balok A di sini. Nah, kita tinjau balok A untuk mencari gaya kontaknya. Berarti kita lihat gambar free body diagram yang warna ungu ini. Nah, gaya-gaya yang bekerja di sini ada 3. 1, 2, 3 yang menyebabkan benda bergerak ya. Ada WA sin theta, ada F, dan ada FBA. Maka kita tuliskan sigma F-nya mesti sama dengan MA kali A. Dan arah geraknya itu ke atas. Berarti saya ambil arah ke atas yang searah bidang itu positif ya. Jadi saya tulis F dikurangi ini MA kali G itu W sin theta WA ya. Dikurangi gaya kontaknya FBA yang arahnya ke bawah kan negatif. Karena percepatannya arahnya ke atas, berarti geraknya ke atas, saya ambil arah ke atas positif gitu. Ini akan sama dengan MA kali A. Dan FBA itu mesti sama dengan F, yaitu 480, dikurangi W sin theta, yaitu 400 sin 37, kurangi 80, kalau kita hitung 160 Newton. Atau alternatif selanjutnya, kita bisa juga menggunakan balok yang warna oranye ini untuk mencari FAB. Tentu hasilnya akan 160 Newton juga. Dan kalau kita lihat, gaya yang menyebabkan benda bergeraknya hanya 2 di sini. Itu lebih mudah ya. Jadi balok B di sini kita bisa tuliskan sigma F-nya akan sama dengan MB dikali A. Dan FAB dikurangi MB dikali G sin theta, ini WB sin theta. Sigma F itu total gaya yang bekerjanya ya. Berarti FAB-nya arahnya ke atas. Dan selalu berlawanan ya. Aksi reaksi tuh. Jadi ini dan ini akan berlawanan. Maaf. Nah, ini sama ini berlawanan pasti gitu. FAB dikurangi MB dikali G sin theta itu mesti sama dengan MB kali A. Ya, seperti itu. Jadi kita masukin angkanya di sini. Karena kita ninjaunya balok B, ini pakai MB. Kita masukin angkanya, jadi FAB-nya akan sama dengan 20 dikali 2 tambah 20 kali 10, ini WB dikali sin 37 derajat. Ini hasilnya juga 160 Newton. Nah, kita lihat gaya kontak tuh sama ya, karena pasangan aksi reaksi. Cuman arahnya berlawanan gitu. Oke. Mungkin demikian pembahasan kali ini mengenai gaya kontak antara dua benda yang saling bersentuhan. Berikut ini ada satu soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Ini sama kayak kasus nomor 2, bedanya di sini bidang miringnya kasar dan punya gaya gesek. Jadi ada tambahan satu gaya gesek aja di sini, gitu ya. Silahkan dicoba. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.